Dikarenakan menggunakan opening dari film sangat tidak memungkinkan, inilah saatnya. Sudah siapkah mendengar intro Legend AB Channel yang sudah lama hilang? Hehe. Mari kita gaungkan. Halo gengs, kembali lagi bersama AB Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. BTW, mana nih fansnya Keanu Reeves? Lagi ganteng-gantengnya, Bray. Kali ini dia tidak membasmi dulu iblis, melainkan malah kong kali kong alias bersekutu dengan iblis. Tapi gak akan banyak spoiler di awal, bisi rasa penasarannya malah hilang. Lalu seperti apa tuh channel kisahnya? Kita kider aja langsung ke filmnya. Tapi sebelumnya, nyoba latar tempat pada film akan dirubah sesuai kota kalian berasal yang sudah disebutin di komentar. Atau nama kampung juga oke gas lah. Makanya buruan komen dari mana aja, latar tempat yang aslinya tetap akan disertakan kok. Tapi berupa tulisan. Dan kalau setuju nih, satu lagi yang mau namanya dijadikan nama tokoh. Misal, Bang, gua Tohir penjadi penjahat. Gaskeun, Bang, gua Acun pengen jadi pemeran utama. Boleh, pokoknya hayu apa juga lah. Let's go. Mr. Geddes asked me to stay after class. Film diawali dengan satu persidangan di Mahkamah Agung yang terletak di Cikarang. Cerita akan berfokus pada satu pengacara bernama Kevin Lomax yang sedang menangani kasus pelecehan seksual. Dia bernama Barbara, korban yang bersaksi atas pelecehan terhadapnya yang dilakukan oleh seorang guru killer matematika bernama Geddes, di mana saat itu ketika sekolah sudah bubar, si Geddes nyuruh si Barbara untuk tinggal sebentar di kelas, sempat menolak karena takut ketinggalan bis. Namun yang terjadi setelah semua siswa-siswi keluar, tiba-tiba si Geddes ngubrak-ngabrik gunung kembarnya. Tidak berhenti di situ, si Geddes pun semakin brutal tatkala tangan yang satunya mulai merangsek masuk ke dalam underrok. Percuma melakukan perlawanan, tapi akhirnya dia berhenti juga setelah si Barbara berteriak keras. Hal itu jelas membuat si Lomax kaget selaku pengacaranya si Geddes karena kasusnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan si Geddes. Dia pun seketika bingung antara harus membela atau berhenti jadi pengacaranya si Geddes. Saat istirahat, si Lomax pun semu-semu ngadat pada si Geddes. Ternyata kasus yang dikatakan si Geddes, katanya dia dan istrinya telah dihina dan mencoba meyakinkan si Lomax kalau apa yang dikatakan si Barbara adalah wadul. Si Lomax pun menyarankan si Geddes, kenapa tidak kau saja yang duduk di kursi saksi sambil ngoclok di depan hakim. Cuak. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ada yang datang dan itu seorang reporter bernama Larry. Sambil ngompol dia manas-manasin si Lomax biar bagaimanapun rumor telah tersebar akibat perform si Lomax yang tidak bisa berkata apa-apa di persidangan awal tadi. Banyak yang berspekulasi kalau ini akan menjadi akhir dari serangkaian kemenangan tanpa cacat pengacara muda Kevin Lomax. Saat persidangan kembali dimulai, sepertinya si Lomax termakan omongannya si Larry dan lebih memilih mempertahankan rekornya meskipun tahu betul dari gerak-geriknya si Geddes ini adalah seorang pengocok, di mana si Barbara yang dicecar beberapa pertanyaan sampai kelimpungan karena setiap kali jawaban yang dilontarkan si Barbara semua mengarah kalau si Barbara ini adalah siswi julid. Alasan si Barbara disuruh tinggal pun katanya untuk membicarakan kebangorannya karena si Barbara kerap ngeledek Pak Geddes, bahkan sampai menggambar bagong sebagai perumpamaan Pak Guru Geddes yang pada akhirnya Lomax kembali bisa memenangkan persidangan dan si Barbara dianggap telah mengarang cerita berlibur ke rumah nenek di desa. Singkat waktu, si Lomax pun mengadakan perayaan atas pencapaian barunya ini dengan sang istri bernama Mary Ann Lomax dan beberapa rekannya. Di situ juga ternyata ada si Larry. Apakah dia sengaja manas-manasin si Lomax supaya tidak keluar dari persidangan itu, cenah gengs? Kating atunya.
Saat pesta berlangsung, tiba-tiba muncul seseorang bernama Lemonhead. Katanya dia telah memantau Silomex sudah dari lama dan atas kasus barunya yang telah ia selesaikan dengan baik, semakin memantapkan si Lemon untuk merekrut Silomex bergabung dengan perusahaan firma hukum terbesar di Bali. Jadi, mereka ini lagi butuh orang untuk memilih juri. Di beberapa negara memang ada yang memakai sistem pengadilan common law alias sistem juri. Nah, si juri itu bertugas untuk mendengarkan kesaksian dan bukti, lalu mereka akan membahas kasus tersebut di ruang juri setelah itu memutuskan. Dikarenakan tawaran dari si Lemon ini sangat menggiurkan sekali, mulai dari bayaran yang bombastis, perjalanan dan penginapan kelas 1 Silomex beserta istri ditanggung perusahaan, Silomex pun tidak bisa menolak tawaran tersebut dan singkat cerita keesokannya Silomex pun minta izin pada si emak. Dia bernama Alice Lomex. Sebenarnya si emak tidak setuju karena dia punya firasat buruk, tapi dikarenakan Silomex ini sangat menyayangi istrinya, maka dia mikirnya inilah waktu yang tepat untuk membahagiakannya, dan si emak hanya bisa mendoakan anaknya supaya selamat dan sukses di sana. Singkat waktu, Silomex sudah berada di Bali dan sedang mengikuti satu persidangan, di mana sebelum sidang dimulai setiap peserta akan memilih juri terlebih dahulu. Anehnya Silomex seperti punya indera ketujuh, dia bisa melihat juri mana yang akan menguntungkan timnya. Sempat terjadi perdebatan karena juri yang dicoret oleh Silomex sejatinya adalah juri-juri pilihan dari perusahaan itu sendiri. Tapi si Lemon yang sudah menyaksikan bagaimana sepak terjang Silomex, dia pun mempercayakan persidangan ini sepenuhnya pada Silomex, dan waktu kembali disingkat ceritanya persidangan telah selesai, Silomex pun pulang ke kos-kosan sementara dan memberi kejutan pada sang istri kalau persidangannya kembali bisa ia menangkan. Not fucking guilty! Oh my god! Jadi ini tuh perusahaan pembela kebenaran dan kejahatan, geng. Siapapun yang mampu bayar mahal, salah atau benar pasti akan dibela, dan telah melayani di 25 negara. Ada kalanya menjebloskan, lalu yang dijebloskan berani bayar, maka akan dibantu dibebaskan. Sementara kedatangan Silomex ke sini, di samping rapat sekaligus perkenalan dengan para petinggi perusahaan, salah satunya adalah Direktur Eddie Barzon, Silomex juga akan bertemu untuk pertama kalinya dengan CEO perusahaan bernama John Milton. Di atas gedung mereka berbincang santuy di mana si Milton pengen mengenal Silomex jauh lebih dekat lagi. Jadi Silomex ini anak yatim piano, bapaknya meninggal sejak dia masih orok, dibesarkan oleh ibunya seorang dan beliau tidak pernah menikah lagi sampai saat ini. Tapi perbincangan mereka harus diakhiri karena niat Silomex datang ke sini adalah untuk membicarakan soal bayarannya. Si Milton pun berharap Silomex tidak ada niatan untuk kembali ke Cikarang lagi dan bisa menetap di Bali supaya kerjasamanya ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. Great build. Selain honor, pihak perusahaan juga memenuhi janji lainnya, yaitu memberikan penginapan atau apartemen kelas 1, di mana yang tinggal di apartemen ini ada sang Direktur Eddie Barzon dan tentunya si Milton itu sendiri. Dia juga tinggal di apartemen ini di lantai paling atas alias pucuknya apartemen. Tidak lupa juga dengan tetangga yang sangat ramah tamah, dia bernama Jackie Head. Keesokannya Silomex kembali bekerja dan dikasih tugas untuk menangani kasus orang bernama Moyes, di mana dari rekaman si Moyes dituduh telah membunuh seekor embe karena pada saat itu tindakan tersebut dianggap ilegal dengan alasan kesehatan, kolesterol merenya. Tapi Silomex akan dibantu oleh si Pam Garetti yang telah bekerja selama 14 tahun di kantor kejaksaan di mana sidang akan digelar. Jelas itu akan sangat membantu Silomex, hanya perlu mengkaji ulang kasusnya si Moyes dan mempelajari seluruh undang-undang kesehatan yang berlaku, sedangkan si Mary dia sedang mendekor apartemen. Alih-alih membantu, si tetangga ramah justru malah bikin si Mary pusing karena warna catnya katanya tidak ada yang sesuai dengan si Mary. Sebelum sidang dimulai, Silomex mencoba menemui kliennya yaitu si Moyes Thea. Dia tinggal di ruang bawah tanah dan sedikit tercium aroma-aroma mistis. Kedatangan Silomex, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan pada si Moyes. Tapi si Moyes berkata, kau cukup bilang kalau pembunuhan terhadap embe adalah kebutuhan rohani praktek keagamaan. Kalau di kita mah kurban merenya. Sebentar lagi semoga kita semua bisa berkurban. Amin.
Sedangkan sisanya akan diurus si Moyes, entah ritual apa yang akan dilakukannya dengan menggunakan lidah embek dan beberapa paku. Yang jelas, katanya dia akan menciptakan keheningan dan butuh nama dari orang yang akan mengadilinya. Murder. That's a veal roast, Your Honor. Persidangan pun digelar. Silomex mengatakan pada hakim kalau yang dilakukan kliennya itu berdasarkan agama yang ia anut, mengingat pada undang-undang kebebasan beragama, dan itulah yang agamanya perintahkan, jadi sungguh tidak ada masalah sama sekali. Anehnya saat penggugat mengajukan keberatan, tiba-tiba saja dia mendadak bengek, tidak berhenti batuk, sampai-sampai dia kesulitan berbicara. Apakah ini yang dimaksud keheningan oleh si Moyes, gengs? Hingga pada akhirnya dikarenakan si penggugat tidak bisa mengajukan keberatannya sama sekali, sidang pun diakhiri dengan pembatalan tuntutan alias dimenangkan oleh Silomex. Bravo! Bravo! Siapa sangka orang yang tinggal di tempat kumuh bawah tanah dia mampu membayar kita $400 per jam. Ternyata dia adalah rekening berjalan dengan tabungan di bank sebesar 15 juta US dollar. Dan atas keberhasilan ini, si Milton akan mengadakan pesta kecil-kecilan berharap Silomex bisa datang beserta istri. Say something nice. Something nice. Malam pesta pun telah tiba. Sebelum masuk, si Mary mewanti-wanti Silomex supaya tidak meninggalkannya sendiri di sana. Bagaikan Dede Ineon, katanya orang-orang yang hadir di sini adalah puncak rantai makanan alias para penguasa semua. Dan yang terjadi, tiba-tiba si Lemon datang seraya ngajak Silomex untuk dikenalkan pada senator. Setelah itu, alih-alih kembali ke istrinya, dia malah teralihkan fokusnya oleh seorang cewewe bernama Nganggur. Di mana si Nganggur ini ternyata maceh juga. Dia menebak-nebak kalau Silomex ini sangat senang sekali di atas. Wah, apaan tuh? Ya mungkin Silomex suka mendaki, jadi dia senang berada di atas gunung, apalagi gunung kembar. Namun tiba-tiba si Milton datang, katanya dia perlu berbicara dengan Silomex, sedangkan istrinya dia kelimpungan dan kebingungan karena tak kunjung menemukan juga Silomex. Sesampainya di ruangan si Milton, hal yang akan dibicarakan ternyata ada kasus baru. Alex Cullen, klien langganan kita, dituduh membunuh istri, anak tiri, dan pembantunya. Kejadiannya barusan banget, tapi si Milton sudah mengirim si Pam untuk mengurus uang jaminan, di mana si direktur yang akan menghubungi orang bernama Maisel dilarang si Milton karena mulai saat ini posisi direktur akan digantikan oleh Silomex, dengan kata lain si Eddie akan dipecat. Yang tidak lama dari itu, si Pam telepon diangkat oleh Silomex itu sendiri karena dialah yang akan menghandle kasusnya si Alex. Begitu pulang, si Mary sudah di apartemen dan sedikit ngadat karena Silomex tidak menempati janjinya, bahkan sekedar telepon memberi kabar saja tidak, dan tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Silomex. Keesokannya, daripada pusing di rumah, dia diajak shopping oleh si Jackie. Entah itu halu atau apa, karena saat si Jackie sedang mencoba pakaian, tiba-tiba wajahnya berubah dan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Si Mary pun langsung pulang dan menceritakan pada Silomex memang tidak masuk akal, sehingga Silomex nyangkanya kalau si Mary kesulitan beradaptasi di tempat baru. Si Mary yang sudah tidak tahan dengan berbagai keanehan di tempat ini. Uang memang bisa kita dapatkan, tapi itu tidak mendatangkan kebahagiaan, karena semenjak pindah ke Bali si Mary sering ditinggalkan dan merasa kesepian, apalagi sekarang dengan kasus besar baru yang akan ditangani Silomex. Kapan kita bisa punya anaknya? Langsung atuh bikin anak. Dan anehnya saat proses berlangsung, wajah si Mary sesekali berubah menjadi cewewel nganggur. Hal itu membuat si Mary tidak merasakan keberadaan Silomex karena pikirannya yang sedang kesana kemari. Singkat waktu, Silomex sudah berada di kediamannya si Alex untuk mendengarkan representasi si Alex. Katanya dia difitnah, tapi anehnya dia sendiri memiliki pistol. Katanya hanya untuk berjaga-jaga, entah dia benar yang membunuh atau tidak. Silomex tidak mau tahu itu. Yang jelas pistol itu akan memberatkan sehingga Silomex pun menyitanya. Dan kau boleh memintanya kembali setelah persidangan itu selesai. Untuk saat ini urusan dengan si Alex sudah selesai, tinggal menemui asisten pribadinya untuk
dimintai saksi di pengadilan, di mana saat sudah bertemu dengan si asisten, dia di briefing sedemikian rupa, diajarkan bagaimana cara menjawab pertanyaan supaya tidak mendatangkan pertanyaan baru. Malamnya ternyata si emak terbang ke Bali dari Cikarang itu atas permintaan si Lomax untuk menemani si Mary. Tapi anehnya tiba-tiba wajah si emak berubah tatkala bertemu dengan si Milton. Si emak seperti menyembunyikan sesuatu, panik, takut, bercampur aduk sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Keesokannya si emak yang baru tiba kini memutuskan akan kembali ke Cikarang dan akan membawa si Mary pulang ke sana. Hal itu jelas membuat si Lomax bingung karena si emak masih merahasiakannya dan tidak ada waktu juga buat si Lomax untuk membahas soal ini karena dia sedang buru-buru dan memperingati si emak untuk tidak membawa si Mary karena kita tidak akan pernah kembali ke Cikarang. Hingga malam tiba si Lomax tak kunjung pulang juga. Kasihan si Mary, wajahnya sudah sangat galen sekali. Dia yang mendengar gaulat rekan dari suatu ruangan seraya mengeceknya dengan penuh ketakutan. Yang ternyata itu adalah seorang balita, entah dari mana dia bisa berada di situ. Dan faktanya si balita sedang memegang sel telurnya si Mary. Saat si Lomax pulang, dia pun kembali menceritakannya dan jelas si Lomax tidak percaya karena semua seperti tidak terjadi apa-apa. Dasternya pun tidak berdarah-darah seperti waktu itu. Mengira kalau si Mary hanya bermimpi buruk, si Lomax pun ada rencana untuk memanggil dokter tapi setelah pekerjaannya selesai. All rise. The Honorable Armand Paul presiding. Jadi cara si Lomax menghadapi sidang ini, dia meyakinkan majelis hakim dan semua para juri supaya membenci si Alex dengan membeberkan kebusukannya. Dan yang paling disoroti kalau si Alex ini tipe orang pengencrit banget, supaya hakim dan para juri percaya kalau si Alex pas kejadian tidak ada di rumah melainkan sedang bercumbu dengan si asisten. Lantas si asisten pun dipanggil untuk bersaksi, entah magic apa yang dipakainya. Karena singkat waktu, persidangan telah selesai dan kembali dimenangkan si Lomax. Namun di sisi lain sesuatu terjadi pada si Eddie. Secara tiba-tiba dia ada yang nyiksa sampai mokat. Kejadian itu tidak jauh dari apartemen dan terlihat jelas oleh si Mary. What's happened? It's Eddie Barzun. Kabar mokatnya si Eddie pun sampai juga ke perusahaan. Katanya si Eddie dibunuh oleh 2 tunawisma gila dan mereka semua sudah diamankan polisi. Lantas si Lomax pun langsung pulang ke apartemen. Tapi sesampainya di sana satu polisi memberitahu si Lomax kalau istrinya nampak tidak sehat dan dia saat ini sedang berada di gereja. Rupanya si Mary bukan trauma karena melihat si Eddie dibunuh, melainkan katanya si Milton dia masuk ke apartemen. Entah lewat dari mana si Mary berani bersumpah kalau dia tidak tahu sama sekali karena semua terjadi secara tiba-tiba. Anehnya si Mary yang belum pernah berbicara dengan orang selama berjam-jam itu bisa dilakukan dengan si Milton. Yang lebih membagongkannya lagi, si Mary ngajak si Milton ngencrit. Dia sadar tapi si Mary-nya sendiri tidak bisa menghentikannya, seolah-olah dia seperti ada yang mengendalikan. Mendengar cerita itu, alih-alih karunya si Lomax justru malah sedikit ngadat. Bagaimana bisa si Milton melakukan itu sementara dianya seharian penuh bersama si Lomax di pengadilan, yang pada akhirnya si Mary pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, si Lomax menghadiri acara pemakaman si Eddie. Dia datang bersama tetangga ramah si Jackie dan keanehan pun mulai dapat ia rasakan tatkala orang yang selalu bersama si Milton tiba-tiba wajahnya berubah. Seketika, si Lomax pun kini kembali teringat dengan perkataan istrinya dan akan pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Namun baru juga keluar, dia ditemui oleh seseorang yang ngakunya adalah teman si Eddie, di mana si Eddie sebelum almarhum, dia sempat menyebut nama si Lomax dan beranggapan kalau si Lomax lah orang yang pantas tahu mengenai kebusukan perusahaan. Namun belum juga mengungkapnya. Kini kita pun akhirnya diperlihatkan dengan kesaktian si Milton. Hanya dengan mencelupkan jari ke dalam air, seketika kecelakaan pun terjadi pada si orang yang akan mengungkap kebusukan firma hukum.
Sesampainya di rumah sakit, ternyata sudah ada si emak. Dia langsung terbang ke Bali karena beberapa kali nelpon rumah tidak ada yang ngangkat dan perlu bicara dengan si Lomax. Si emak menyesali kepulangannya ke Cikarang waktu itu. Akhirnya dia pun memberitahu si Lomax kalau ayahnya adalah si Milton. Di mana si Lomax di sini sangat kecewa kenapa harus nunggu 30 tahun untuk bercerita ini. Sedangkan si Mary yang sedang bersama si Pam, dia disuruh untuk ngaca yang ternyata sudah jelas ya gengs, itu bukanlah halusinasi. Jadi selama ini si Mary benar-benar telah diteror. Kalau benar si Lomax anak si Milton, kenapa dia mengincar si Mary? Dan sudah bisa dipastikan semua anak buah si Milton itu bukan manusia, termasuk si Miltonnya itu sendiri. Dan kini si Mary dibuat seolah-olah dia telah mengamuk dan semakin membahayakan orang di sekitarnya. Si Mary yang sudah kena mental pun memutuskan untuk bunuh diri. Entah bagaimana nasib si Mary, si Lomax pun minta si emak untuk melanjutkan ceritanya. Jadi kasus si emak dahulu kalah hampir sama seperti si Mary. Bedanya setelah ngencerit si emak kabur menjauh dari si Milton hingga lahirlah si Lomax. Dan kini si emak tidak tahu bagaimana si Milton bisa menemukan kita. Yang jelas semua ini telah dia rencanakan dengan maksud dan tujuan yang belum diketahui. Mendengar hal itu si Lomax pun akan menemui si Milton untuk menyelesaikan semua ini. Anehnya saat keluar dari rumah sakit, Bali seperti kota mati karena tidak ada satu orang pun di sana. Setelah sampai, si Milton rupanya telah mengetahui apa yang sudah terjadi dengan si Lomax. Dia pun minta si Lomax supaya memanggilnya Undead alias Daddy. Tapi bukan itu yang diinginkan si Lomax. Dia pun bertanya, makhluk apa kau sebenarnya? Jadi si Milton ini adalah jelemaan atau simbol keserakahan iblis abadi yang dipenuhi dengan obsesi akan kekuasaan, mampu mempengaruhi siapapun termasuk setiap persidangan. Kenapa si Lomax selalu menang? Itu atas pengaruh si Milton terhadap majelis hakim dan para juri. Selain itu, dia juga bisa membunuh manusia dengan mudah, bisa tahu apa yang ada di dalam benak manusia, bisa melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk membuat para wanita jadi tergila-gila hingga minta ngencrit seperti halnya apa yang telah dilakukan pada si Mary. Dan satu lagi, dia bisa ada di mana-mana. Hal itu semakin memperkuat kalau si Mary benar-benar telah diencrit olehnya. Sedangkan tujuan utama si Milton terhadap si Lomax bukan sekedar untuk mewariskan firman hukum, melainkan ada hal yang lebih dari itu, yaitu dia berkeyakinan kalau sesama keturunannya melakukan cerot, maka keturunan yang dihasilkan akan lebih sakti, mampu menguasai jiwa seluruh manusia, dan akan menjadi pemimpin dunia. Sedangkan orang yang sedarah dengan si Lomax, ternyata itu adalah si cewek nganggur yang sudah siap untuk dibuahi. Yeah! Mengetahui dirinya adalah kunci akan terciptanya dunia baru yang diidam-idamkan si Milton, dia pun sedikit ngeprank si iblis Milton dengan berpura-pura menyetujui keinginannya, hingga pada akhirnya si Lomax memutuskan akan memutus mata rantai iblis dengan cara membunuh dirinya sendiri menggunakan pistol si Alex yang waktu itu sempat disitanya. Seketika, si Milton pun langsung terbakar sementara si nganggur kembali dianggurin dan berubah menjadi abu vulkanik. Wah, apakah si Lomax berhasil? Sehingga semua yang telah terjadi yang ada hubungannya dengan si Milton seketika tereset dan kembali pada saat sebelum si Lomax bergabung dengan perusahaan firma hukum, yaitu ketika dia sedang dilema antara harus membela atau merelakan kekalahan pertamanya. Tidak mau kejadian itu terulang kembali. Sambil menatap istrinya tercinta, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengalah karena si Lomax tahu kalau Pagetis ini tipe-tipe orang pengocok dan sudah siap dengan konsekuensi terburuknya, yaitu kena PHK dari tempat dia bekerja.
Setelah selesai dengan persidangan, si Larry selaku reporter menawarkan sebuah rencana untuk kembali mengangkat karir si Lomax, yaitu membuat sebuah story tentang satu-satunya pengacara yang menggunakan nuraninya ketika dalam persidangan, karena itulah bintang yang sesungguhnya, yang padahal itu adalah bentuk dari rencana lain si Milton supaya tetap bisa merekrut si Lomax, dan si Larry tidak benar-benar ada karena dia adalah si Milton yang menyamar. Vanity. Definitely my favorite sin.